Shalom, selamat siang. Kami dari Universitas Kristen Indonesia, Toraja, kelas I Rantepao, kelompok 1. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Manajemen Pemasaran Lanjutan dari dosen pengampu Buli Saka Wibisono SE MM. Pertama-tama saya akan memperkenalkan nama kelompok kami yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama yaitu saya atas nama Evi Rimpung dengan NIM 219411133. Kemudian ada Joyce Taknak dengan NIM 218411252. Dan selanjutnya ada Citra Sandalau dengan NIM 218411678. Dan yang terakhir ada Juniati Pakan dengan NIM 218411351. Langsung saja kita simak presentasi dari kelompok kami. Materi presentasi yang akan kami bahas yaitu mengembangkan strategi dan program penetapan harga. Dalam pengembangan strategi pemasaran dalam sebuah produk. Pemasaran sebuah produk dalam sebuah perusahaan atau bisnis, ada beberapa elemen penting dalam mengembangkan atau membangun strategi pemasarannya, yaitu yang pertama ada produk, yang kedua harga, yang ketiga promosi, yang keempat tempat, dan yang terakhir adalah karyawan atau orang-orang yang bertugas di dalamnya. Namun dalam pembahasan kali ini kami akan lebih memfokuskan pada harga atau penetapan harganya. Yang pertama-tama kita terlebih dahulu akan mengetahui apa sebenarnya harga itu. Harga adalah seluruh jumlah yang harus dibayar oleh pelanggan atau konsumen untuk memperoleh sebuah produk. Dalam strategi pemasaran, harga merupakan elemen yang sangat penting, di mana suatu perusahaan harus menentukan harga dengan baik dan benar agar perusahaan tersebut dapat sukses dalam memasarkan produknya. Harga juga merupakan satu-satunya unsur bauran atau dalam pemasaran yang menghasilkan pendapatan bagi perusahaan. Sedangkan unsur lain seperti produk, distribusi, dan promosi hanya menghasilkan biaya. Harga juga merupakan bauran yang fleksibel, dapat berubah atau berubah dengan cepat. Contohnya pada pelanggan dalam hotel yang meminta layanan yang tidak disediakan akan membuat penambahan harga atau bayaran yang lebih dari sebelumnya. Yang kedua yaitu memahami penetapan harga. Sepanjang sejarah, harga selalu ditetapkan melalui negosiasi pembeli dan penjual. Secara tradisional, harga telah diperlakukan sebagai penentu utama pilihan pembeli, walaupun faktor-faktor non-harga telah makin berperan penting selama belakangan ini. Namun harga masihlah berperan sebagai pemeran utama dalam menentukan pangsa pasar dan profitabilitas perusahaan. Bagaimana perusahaan dapat menetapkan suatu harga? Yang pertama, dalam perusahaan kecil, harga selalu ditetapkan oleh atasan. Kemudian dalam perusahaan besar, harga ditetapkan oleh manajer. Dan dalam industri, misalnya dalam pesawat, kereta, dan perusahaan minyak, harga ditetapkan oleh Departemen Penetapan Harga. Psikologi konsumen dan penetapan harga. Yang pertama, harga referensi. Harga referensi yaitu harga yang wajar, harga umum, harga terakhir yang dibayarkan, batas atas harga, batas bawah harga, harga pesaing,
harga masa depan yang diharapkan, dan harga diskon yang biasa. Yang kedua, asumsi harga dan kualitas. Banyak konsumen yang menjadikan harga sebagai pengukur indikator kualitas suatu barang yang akan dibeli. Yang ketiga, akhiran harga. Biasanya dalam pemasaran suatu barang, penetapan harga biasanya dilakukan dengan angka yang berakhiran 0 atau 5, karena dianggap lebih mudah diingat dan mudah diperhitungkannya. Sedangkan untuk angka akhiran 9 biasanya digunakan sebagai sarana promosi. Menetapkan harga. Dalam penetapan harga yang matang dan baik, ada beberapa langkah yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, memilih tujuan penetapan yang mencakup kemampuan bertahan, memaksimalkan keuntungan atau laba saat ini, memaksimalkan pangsa pasar, pengerahan pasar maksimum, dan kepemimpinan kualitas produk. Yang kedua, menentukan permintaan yang mencakup analisis sensitivitas harga, memperkirakan kurva permintaan, dan elastisitas harga permintaan. Yang ketiga, memperkirakan biaya yang mencakup jenis-jenis biaya dan tingkat produksi. Yang keempat, menganalisis biaya, harga, dan penawar pesaing, seperti mengantisipasi reaksi pesaing, mengasumsikan pesaing bereaksi secara standar terhadap harga yang ditetapkan atau diubah. Yang kelima, memilih metode penetapan harga, seperti penetapan harga markup, penetapan harga tingkat pengembalian sasaran, penetapan harga nilai anggaran, penetapan harga nilai, penetapan harga going rate, dan penetapan harga jenis lelang. Yang keenam, memilih harga akhir terhadap faktor lain untuk dipertimbangkan, seperti dampak kegiatan pemasaran lain, kebijakan penetapan harga perusahaan, penetapan harga berbagai keuntungan, dan risiko dampak harga pada pihak lain. Selanjutnya adalah menyesuaikan harga. Yang pertama, penetapan harga geografis, tunai pertukaran dan barter adalah memberi harga berbeda untuk lokasi yang berbeda. Contohnya, harga Indomie yang berbeda-beda di setiap negara. Misalnya, di Indonesia satu bungkus Indomie dihargai seharga Rp2.500, sedangkan di Hong Kong harganya adalah Rp4.500. Di Jepang dengan harga Rp2.000 per bungkus. Yang kedua, diskon harga dan insentif. Yang pertama, diskon yaitu pengurangan harga bagi pembeli yang membayar tagihan tepat waktu. Yang kedua, diskon kuantitas, yaitu pengurangan harga kepada pembeli dengan volume besar. Yang ketiga, diskon fungsional, yaitu kepada anggota saluran dagang jika melakukan fungsi tertentu. Yang keempat, diskon musiman, yaitu pengurangan harga kepada yang membeli barang di luar musim. Yang kelima, insentif, yakni insentif pertukaran dan promosi. Yang ketiga, penetapan harga promosi, yaitu penetapan harga secara acak. Yang kedua, rapat tunai. Yang ketiga, pembiayaan berbunga rendah. Yang keempat, jangka waktu pembayaran yang lebih panjang. Yang kelima, jaminan kontrak kerja. Yang keenam, diskon psikologis. Yang keempat, penetapan harga terdiferensial adalah cara penjual untuk memberikan harga yang berbeda pada barang dan jasa yang dijualnya agar banyak konsumen yang memilih untuk membeli produk yang kita jual karena harganya. Jadi teman-teman, pembahasan
pembahasan terakhir kita, yaitu memulai dan merespon perubahan harga. Yang pertama, memulai kenaikan harga yang terdiri dari menyusutkan jumlah produk dan tidak menaikkan harga. Yang kedua, mengganti dengan materi atau bahan yang lebih murah. Yang ketiga, mengurangi atau menghilangkan fitur produk. Yang keempat, menghilangkan dan mengurangi jasa produk. Yang kelima, menggunakan materi kemasan yang lebih murah. Yang keenam, mengurangi jumlah ukuran model. Dan tujuh, menciptakan merek ekonomis baru. Yang kedua, memulai menurunkan harga yang terdiri dari jebakan kualitas rendah. Yang kedua, jebakan pangsa pasar yang rendah, jebakan saku yang tipis, jebakan perang harga. Nah, dalam mengembangkan strategi dan penetapan harga pokok, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa dalam pengembangan strategi dan program pengembangan suatu perusahaan memerlukan penetapan harga yang tepat dan baik agar dalam pemasaran produk perusahaan dapat bersaing dengan pesaing yang ada. Dalam penetapan harga diperlukan pemahaman mengenai penetapan harga itu, di mana dalam sebuah perusahaan atau bisnis, harga biasanya ditentukan atau ditetapkan oleh atasan atau orang yang memiliki kuasa paling besar dalam organisasi tersebut. Kemudian, dalam penetapan harga, kita harus mampu menganalisis apa tujuan dan penetapan harga yang dibuat, menentukan permintaan, memperkirakan biaya, menganalisis biaya, harga, dan tawaran pesaing, memilih metode penetapan harga, dan memilih harga akhir dari penetapan harganya. Dalam penetapan harga, kita harus mampu menyesuaikan harga, memulai dan merespon perubahan harga. Nah, sekian presentasi dari kami. Terima kasih, sampai jumpa.